Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min akhli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesehatan, kesempatan, masih dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu berada dalam keadaan iman dan Islam, istiqomah dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah. Kemudian salawat dan salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang cinta kepada beliau, yang cinta kepada sunnah-sunnah beliau. Dapat pula kita menjalankan segala risalah yang beliau bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan, mengharapkan ridho Allah, marilah kita buka dengan Ummul Quran. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada sanak saudara, kaum kerabat, kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita semua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah tempatkan di dalam surga. Allah lapangkan alam kuburnya. Allah jadikan kuburan-kuburan mereka taman daripada taman-taman surganya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram wa nahusu khususan ila hajatina wa niyatina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa minha ta'allumul ilmi syar'i ay wa minal wasayat tis'i ta'allumil ilmi syar'i, dan di antara wasiat-wasiat yang 9, di antara wasiat-wasiat yang 9 yaitu wasiatnya para aulia Allah, para guru-guru kita, yaitu mempelajari ilmu syariat. Ini merupakan wasiat, salah satu dari antara 9 wasiat yang mesti kita amalkan, kita pelajari. Ialah mempelajari, menuntut ilmu syariat. Wahya al-ulumus salasah.
ilmu syariat yang mana? Yaitu ilmu syariat yang 3. Apa saja ilmu-ilmu syariat yang 3 itu? Wahya al-ilmu allazi yusahhihul ibadah. Yang pertama, ilmu yang membenarkan atau membetulkan ibadah kita. Wal ilmu allazi yusahhihul aqidah. Yang kedua, ilmu yang membenarkan atau membetulkan akidah kita. Wal ilmu allazi yaslihul qalbah. Yang ketiga, ilmu yang memperbaiki hati kita. Yang pertama tadi, ilmu yang membenarkan, membetulkan ibadah kita ialah ilmu fikih. Yang kedua, ilmu yang membenarkan atau membetulkan akidah kita ialah ilmu tauhid. Yang ketiga, ilmu yang memperbaiki hati kita adalah ilmu tasawuf. Jadi wasiat yang berikutnya dari wasiat yang 9 itu adalah mempelajari 3 ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkil qalbas kula. Pelajarilah olehmu akan ilmu yang mensahkan ketaatan engkau, yang mensahkan akidah engkau, dan yang membersihkan hati engkau. Yakni, yajibu alaika ayyuhas salik. Wajib atas engkau, wahai orang-orang yang berjalan menuju jalan akhirat, atau orang-orang yang berjalan di jalan Allah, ar-raghibu fima yusiluka ila ridallah wa rasulihi, yang gemar, yang membawa engkau kepada ridha Allah dan Rasulnya, anta ta'allama ilman, bahwa engkau pelajari akan ilmu, yusahhihu ta'ataka, yang mensahkan ketaatan engkau, wa ibadataka, dan ibadah engkau, min wudu'in wa sholatin wa zakatin wa hajjin wa mu'amalatin ala waqfi syariati al-mutahharati. Yang pertama, bahwa engkau pelajari ilmu yang mensahkan ketaatan engkau dan ibadah engkau, mulai dari berwudu, cara berwudunya, sholatnya, zakatnya, hajinya, dan muamalahnya, yang sesuai dengan syariat yang suci. Ilmu-ilmu ini kita pelajari melalui pelajaran ilmu fikih. Idzil amalu min ghairi ilmin batilun. Karena beramal tanpa ilmu ditolak. Jadi yang pertama yang mesti kita pelajari itu adalah ilmu fikih atau ilmu fikih, yaitu ilmu yang membenarkan ibadah kita. Mulai dari cara berwudu yang betul, yang baik, yang benar, cara sholat yang benar, sesuai tuntunan Allah, tuntunan Rasulnya, zakat, haji, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu ini kita pelajari melalui pelajaran ilmu fikih. Maka yang pertama kita mesti belajar ilmu fikih, mengamalkan wasiat dari wasiat yang 9. Qala Ibnu Ruslan berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dan tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu,
amalnya ditolak dan tidak diterima. Sebab kunci dalam beramal itu adalah dengan ilmu. Kalau beramal tanpa ilmu maka ditolak. Umpama sholat itu harus pakai ilmu. Sholat itu harus dengan ilmunya. Kalau tidak ada ilmu, tidak tahu bagaimana cara sholat yang betul dan benar, maka sholatnya tidak sah dan tidak diterima karena beramalnya tanpa ilmu. Yang pertama, kemudian wajibu alaika aidon, yang kedua wajib juga kepada engkau, atas engkau anta ta'allama ilman, bahwa engkau pelajari ilmu yusahihu i'tiqaduka, ilmu yang membenarkan, membetulkan i'tikad engkau, bi ayyakuna ala waqti ma zahaba ilahi ahlus sunnah wal jamaah, sesuai dengan pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang kedua, kita mesti belajar akidah yang benar. Akidah yang benar itu bagaimana? Akidah yang sesuai dengan tuntunan ahlus sunnah wal jamaah. Litahtariza bihi anil i'tiqadati al-fasidati. Supaya kita terhindar dari i'tiqad atau keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah yang fasid seperti akidah Mu'tazilah, Jabariyah dan Al-Mujassimah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Kemudian wajibu alaika aidon, yang ketiga, wajib juga bagi kita anta ta'allama ilman, bahwa kita mempelajari akan ilmu yuzakkil qalba, yang membersihkan hati kita, wa yutahhiruhu minal ahlaki zamimati, dan mensucikannya dari akhlak-akhlak tercela. Kal kibri, seperti sombong, waria, riya wal hasad, iri hati, dengki, wal hirsi wa ghairiha, dan selainnya, min amradil qalbi, dari penyakit-penyakit hati. Jadi kita ini diibaratkan sebagai tanah yang kosong. Tanah yang kosong ketika tidak dilakukan dengan 3 hal, maka tanah tersebut tidak akan bermanfaat. Begitu juga dengan diri kita. Ketika kita tidak mengetahui ilmu tentang ibadah, tidak mengetahui ilmu tentang akidah, tidak mengetahui ilmu bagaimana mensucikan hati, bagaimana membersihkan diri kita, maka itu semua akan menjadikan kita sia-sia. Karena mempelajari ilmu yang membenarkan ibadah kita atau ilmu fikih, yang membenarkan akidah kita ilmu tauhid, dan yang membersihkan hati kita ilmu tasawuf, 3 ilmu ini adalah wajib bagi kita untuk mempelajarinya, dan sebagai bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Ilmu tauhid itu ibaratkan pagar. Ilmu fikih ibaratkan tanaman, dan ilmu tasawuf itu ibaratkan perawatan, pemupukan. Maka tanah yang baik adalah tanah yang ada pagarnya, ada tanamannya, ada perawatannya, sehingga akan menghasilkan buah yang baik, buah yang bermanfaat. Begitu juga dengan diri kita. Ketika diri kita dipagari dengan tauhid, ditanami dengan ibadah, dengan fikih, dipelihara dengan tasawuf, maka akan bermanfaatlah, akan beruntunglah diri kita, akan menuai hasillah diri kita, mulai di dunia sampai di akhirat kelak. Hadhihi salasatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha
tahsul najatun waqtila. Yakni anna hadhil ulumas salasah. Maksudnya, ini ilmu yang tiga. Ilmu yang membenarkan ibadah, ilmu yang membenarkan akidah, ilmu yang membersihkan hati, atau kita sebut ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf, fardu ainin fa'rifanha. Hukumnya adalah fardu ain. Jadi masing-masing kita wajib mempelajari tiga macam ilmu tadi. Ayyajibu ala kulli ahadin ta'allumuha. Artinya wajib pada setiap orang untuk mempelajarinya. Wa hadhihi hiya al-ulumus syari'ah an-nafi'ah. Dan tiga ilmu tadi, dan ini ilmu yang tiga, adalah ilmu syariat yang bermanfaat. Wa'mal biha, dan beramallah dengannya. Li'annahu, karena sesungguhnya la khalasa lil alim illa idza amila bi ilmihi. Karena sesungguhnya tidak selamat bagi orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, kecuali apabila ia beramal dengan ilmunya. Wa illa, jikalau tidak beramal dengan ilmunya, bahwa minal halikin, maka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Fa'mal, beramallah dengan ilmu, walau bil usri, sekalipun dengan 1/10. Kazzakati, seperti zakat. Tahruju binuril ilmi min zulumati. Niscaya keluarlah dengan cahaya ilmu tadi dari kegelapan. Bagi kita yang sudah mempelajari ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, maka beramallah. Karena mengamalkan ilmu itu hukumnya wajib, mempelajari ilmu pun hukumnya wajib. Ketika kita beramal, walaupun cuma sepersekian dari ilmu yang kita ketahui. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, maka orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, mu'azzabun, akan diazab, min qabli abidil wasan, sebelum para penyembah berhala diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in arabtaha, maka jika engkau mengetahui ilmu tentang ibadah yang baik dan benar, tentang akidah yang betul, tentang membersihkan hati yang benar, wa amil tabiha, kemudian engkau beramal dengannya, beramal dengan ilmu tauhid, beramal dengan ilmu tasawuf, beramal dengan ilmu fikih, tahsul lakan najata fid daril akhirah. Niscaya engkau akan berhasil, akan mendapatkan kemenangan di negeri akhirat, wal uluwi fid dunya wal akhirah, dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkatkan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Qala al-mufassirun, yakni maksudnya yarfa'illahu allazina amanu minkum, penafsiran dari ayat ini, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu darajatun wahidatun, hanya dengan satu derajat. Darajatan wahidatan, satu derajat. Wallazina utul ilma, dan orang-orang yang mempunyai ilmu, darajatin katsirah, derajat-derajat yang banyak. Ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang berilmu. Kalau orang beriman diangkatnya cuma satu derajat, kalau orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, maka derajatnya diangkat oleh Allah dengan beberapa derajat. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata,
yarfa'illahu al-ulama yaumal qiyamah ala sairil mu'minin bisab'i mi'ati darajatin ma baina darajataini khamsu mi'ati amin. Allah angkat derajat para alim, para ulama pada hari kiamat di atas orang-orang mukmin dengan 700 derajat, di antara dua derajat berjarak 500 tahun. Luar biasa, Allah muliakan, Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, atau ilmu yang membenarkan ibadah kita, ilmu yang membenarkan dan membetulkan akidah kita, dan ilmu yang membersihkan hati kita, kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.